Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita melaksanakan ketaatan bersama, menjalankan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan taklim beberapa saat ke depan sampai isyraq. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita teladani akhlak-akhlak beliau, sunnah-sunnah beliau, dengan harapan kita di dunia mendapatkan keberkahan dan kesuksesan, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di bab kemarin itu, di bab ke 27 tentang yang pagi hari ini kita akan membahas bayanu annal mala mahmudun min wajhin wa mazmumun min wajhin. Harta benda yang kita miliki, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kadang-kadang diantaranya dalam satu waktu menjadi pujian, terpuji, menjadi kebaikan, dan pada kondisi tertentu dalam satu keadaan juga menjadi tercela. Wa dzalika anna Allah Ta'ala sammahu khairan fi ba'dil mawadhi'. Karena hal itu sesungguhnya Allah di dalam Al-Qur'an juga sudah memberikan nama kepada harta, mengkategorikan harta menjadi baik dalam satu bagian. Wa qala, dan berfirman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 180, intaroka khaironil wasiyat. Intaroka, apabila engkau meninggalkan khairan, harta yang lumayan banyak, al wasiyatu, maka hendaknya engkau mengambil atau berwasiat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud wasiat itu kalau dalam kajian agama bukan wasiat pembagian. Seumpama kita memiliki ada 4 rumah, kita memiliki 4 anak, kita menyampaikan kepada anak kita, kamu rumah yang A itu ya, kamu rumah yang B, kamu rumah yang C, kamu rumah yang D. Itu bukan wasiat, hanya sekedar permintaan. Apabila kita wafat, kemudian anak-anak ini berubah, tidak bisa yang A, rumah A lebih besar daripada yang B, yang C harga tanahnya lebih tinggi daripada yang D. Kalau begitu kita jual semua baru bagi 4, ya bisa jadi, itu tetap boleh. Itu yang kita bilang anak pertama rumah yang A, anak kedua rumah yang B. Dalam pandangan agama itu hanya permintaan, bukan wasiat. Sedangkan wasiat itu yang dimaksud dalam agama kita adalah untuk kepentingan umat. Jadi kita punya uang 100.000, kita bilang sama anak-anak, nanti kalau orang tua sudah tidak ada, dari 100.000 itu jatahnya Allah atau jatah saya yang bisa saya wasiatkan kan 30%-nya. Ambil 30% dulu sebelum kalian bagi warisanmu, sumbangkan ke masjid. Atau kalau uangnya banyak, bangunkan masjid. 1/3 dari peninggalan bapak atau mama ini, bangunkan masjid. Itu namanya wasiat. Wasiat itu sebagian dari harta, maksimal 1/3-nya digunakan untuk kemaslahatan umat, bukan permintaan kayak kalau istilah kita kan mungkin surat wasiat yang mendapatkan warisan siapa itu di film bukan dalam, ya mungkin kalau sekarang
kita sudah sampaikan kepada notarisnya bahwa ini untuk wasiat ini dan sebagainya. Itu namanya hibah, hibah sebelum meninggal. Jadi kalau memang mau dihibahkan, sampaikan memang di depan. Nah, saya berikan seutuhnya kepadamu, rumah yang A punyamu, rumah B punyamu, rumah C punyamu. Kalau ditanya ulama, pahalanya yang lebih besar itu meninggalkan warisan yang banyak atau hibah yang banyak? Ulama lebih menekankan hibahnya yang banyak. Kenapa kok hibahnya lebih banyak pahalanya? Sebab kita masih hidup. Memberi saat kita masih hidup pahalanya jauh lebih besar daripada nunggu mati. Kos-kosan yang 50 pintu ini nak, untuk kamu tapi nunggu saya mati dulu. Nah itu nanti jadi warisan, belum tentu, bisa jadi masalah. Ya tadi di surat Al-Munafikun saya ndak request sebenarnya Ustadz Budi sholat kok pakai surat Al-Munafikun rakaat pertama, rakaat kedua. Nah yang kedua kan laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaqa, sehingga saya bisa bersedekah. Orang munafik itu diantaranya dia meninggalkan harta yang banyak karena takut fakir. Saat dia sudah di dalam kuburan, hartanya digunakan rebutan oleh anak-anaknya, sehingga dia berpikir seandainya hartaku dulu saya gunakan kepentingan umat banyak sehingga menjadi bekalku, dan untuk anak-anak saya hibahkan betul sehingga tidak jadi masalah di kemudian hari. Itu diantara makna laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo di situ ya. Nah wasiat, nah kita tulis dulu lah nanti biar enak. Kita ringkaskan ya, tema kita hari ini adalah harta yang baik, harta yang terpuji dan harta yang tercela, harta yang tercela. Yang pertama tadi kita melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 170 ya. Ingat saya 170. Di sini dikatakan orang yang kaya punya banyak, hendaknya dia berwasiat. Wasiat itu berapa? 30% secara maksimal dari harta untuk umat. Nah, kalau bisa tetap dari orang kaya ini untuk anak-anaknya, hendaknya dia memberikan hibah sebelum warisan. Punya anak jumlahnya 4, disekolahkan yang tinggi, dibiayai pendidikannya, dimodali dalam bisnisnya. Nah nanti ketika kita sudah sepuh, sudah tua, ambil sedikit saja sehingga warisan itu tidak terlalu banyak. Anak-anak tidak terlalu tertarik untuk berebut dengan warisan kita. Ada itu kalau dalam ajarannya ya. Semakin hari kajiannya kayak semakin berat. Saya saja menjelaskannya agak berat. Saya juga belum mengalami, masih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang harta yang baik, ni'mal malus sholih lirrajulis sholih. Sebaik-baik harta yang paling baik itu adalah ketika harta tersebut di tangan orang yang sholih. Nah sekarang kita melihat harta yang baik. Ini Al-Baqarah 170, ada hadisnya Nabi. Hadis Nabi mengatakan sebaik-baik harta adalah yang dikuasai orang yang baik. Orang yang baik menggunakan harta setidaknya ada 4. Yang pertama adalah untuk membantu proses ibadah haji, umroh, ya, sedekah, zakat dan sebagainya.
B. Al-musa'adah al-mu'awanah ala ghairi, membantu orang lain dalam kemuliaan hidup, dalam hidupnya. Dia bisa membantu tetangganya, saudaranya, anaknya. C. Menjaga kemuliaan Islam. Islam. D. Menjaga kemakmuran negeri, kemakmuran negara. Ini Masya Allah, sebaik-baik harta adalah harta yang dikuasai orang baik. Hartanya hanya untuk 4 hal ini. 1. Untuk membantu dia beribadah. Yang kedua, membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 3, memuliakan agama Islam. Kita kalau lihat rumah ibadah negara yang lain, rumah ibadahnya bagus-bagus, ada taman di depannya, ada parkirannya luas, macam-macam, kolam renangnya apa. Nah, kalau seandainya orang muslim itu, mohon maaf, tidak menguasai keuangan atau tidak menguasai harta, ya nanti kita kalah. Jadi syiar ibadah kita, syiar agama kita juga kalah. Di sana bisa mengadakan kalau tablik akbar dengan cara, masya Allah, tablik akbarnya di hotel-hotel macam-macam. Nah, kita tablik akbarnya di mana? Di lapangan. Iya. Nah, itu kalau orangnya kaya, orang muslimnya kaya, bisa tablik akbarnya di masjid yang besar atau di hotel-hotel yang besar. Sebenarnya di hotel-hotel itu lebih berhak untuk kita dakwai, karena di sana masya Allah, katanya hotel itu kalau sudah bintang sekian itu tidak bisa mendapatkan bintang sekian kecuali di dalamnya harus ada transaksi penjualan khamar itu ya. Jadi ada hotel bintang sekian itu syaratnya di sana ada harus dijual khamar. Ada sahabat kami itu bertanya, satu hari datang ke rumah, Ustadz, bagaimana hukumnya? Saya punya saham di salah satu hotel yang besar di Makassar, juga di beberapa kota di luar Makassar. Nah, masalahnya di antara syarat pendirian hotel itu untuk mendapatkan bintang 5 atau berapa, kita harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan ini. Ini sudah memang menjadi aturan untuk membuat hotel yang besar. Saya tidak tahu, kan saya ini paling ke hotel itu kapan ya? Iya, taunya kita ini kan paling warteg saya ini. Kalau makan tidak pernah, aneh-aneh begitu kan tidak pernah. Jadi gara-gara tamu datang, apakah begitu Bu Haji? Betul Ustaz. Coba lihat perjanjian begini Ustaz. Nah, tapi kalau kita tidak main di sini ya bagaimana? Oh iya juga, jadi ini sudah aturannya. Ya sudah, kalau begitu Ibu tetap di sana, nanti izinkan para dai untuk masuk ke sana minimal untuk memberikan penyampaian. Nah, itu masya Allah tidak tersentuh kan. Nah, yang terakhir untuk kemakmuran negara, hanya orang soleh yang bisa menjaga negara ini. Tadi di akhir surat, al-izzatu lillah wali rasulihi walil mu'minin. Negara ini kalau orang berimannya kurang atau orangnya itu kurang beriman, ya, populasi orang beriman kurang, beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah, atau populasinya banyak tapi imannya tipis, negaranya tidak punya izzah, negaranya tidak memiliki kehormatan, gitu ya. Wa alam anna maksudul akyas wal kiramu sa'adatul abad. Dan ketahuilah bahwa maksud dan tujuan harta yang kita miliki secara akyas, kayis, itu orang yang benar-benar cerdas, wal kiram, dan orang-orang yang mulia, sa'adatul abad, diorientasikan untuk kebahagiaan yang abadi. Nah, di antara beberapa as'ilah, pertanyaan, apa yang engkau pikirkan ketika engkau menerima uang? Apa yang muncul dalam pikiran kita saat menerima uang pertama kali? Apa? Ini nadrul akyas ya. Jadi orang yang pikirannya metik dan dia pinter, dia mulia.
apa yang engkau pikirkan saat menerima uang pertama kali? Ada teman saya katanya mau menikah lagi. Iya. Ya ini tidak nyindir, tidak siapa-siapa, tapi ya pokoknya begitu. Ada teman saya pokoknya kalau terima uang saat langsung saya mau menikah lagi. Itu kalau dalam kitab bukan nadrul akyas, bukan pikiran orang pintar. Ya, kalau punya harta yang pertama kali adalah kaifa af'aluhu lima solihil abad. Apa yang bisa saya lakukan untuk kebahagiaan abadi saya? Bisa jadi diwakafkan, bisa jadi titip untuk bangun masjid, bisa jadi untuk membangun sebuah bisnis yang bisnisnya nanti settle kuat, setelah kuat keuntungannya untuk maslahul ummah, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu jauh lebih baik, sedekah produktif namanya. Ya, saya suka mempelajari beberapa, kan ada lembaga pendidikan yang saya kelola dengan teman-teman. Itu ada juga teman-teman yang lain yang mengelola. Kalau kami mengelola lembaga pendidikan itu lebih kepada konten pendidikannya. Ya. Tapi kalau sahabat saya itu mengelolanya bukan pada kontennya, tetapi masolihul abad, kemaslahatan secara abadi. Dia tidak akan mendirikan sekolah kecuali sudah ada bisnisnya. Masya Allah, ngeri, betul ngeri. Nanti kapan-kapan boleh sharing, kita enggak. Ya, jadi bisnisnya dulu jadi, bikinkan sekolahnya. Ustadz, sewaktu-waktu negara tidak bisa bayar, sewaktu-waktu SPP terkendala, duit tetap jalan. Kenapa? Itu masolihul abad. Jadi yang diwakafkan pertama bukan sekolahnya, wakaf pertamanya adalah wakaf bisnisnya. Ya Allah, ternyata ada orang yang mulia seperti itu. Saya bilang, kenapa saya tidak dikasih kaya? Karena mungkin kalau saya dapat uang, mikir saya seperti mikir teman saya, nikah dulu mungkin. Jadi saya tidak dikasih uang banyak. Nah, sahabat saya mungkin ngajinya tidak selancar saya, tapi rezekinya lancar sekali. Nah, sahabat ini dia wakaf itu sebelum wakaf sekolah, wakaf dulu bisnis. Atau mengajak orang lain, Ustadz, kita boleh gabungan enggak, bermitra untuk mengelola lembaga pendidikan? Boleh, tapi bikin bisnisnya dulu. Itu selalu beliau sampaikan seperti itu. Nah, itu Masya Allah ya. Nikma amwalus sholih ala yadi rojulis sholih. Sebaik-baik harta yang baik itu di tangan laki-laki yang baik. Nah, ada juga, Ustaz, saya tidak ingin nikah dua, tapi saya pengen happy-happy. Jadi kalau dapat uang jalan-jalan dulu. Ya, Rasulullah kan nyindir, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda bahwa iman seseorang atau Islamnya seseorang itu baik, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa sudah pasti. Meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat itu. Usia sudah segini, terus kemudian masih bergelimangan dengan urusan-urusan yang kurang bermanfaat. Kayaknya nanti kalau di akhirat, kalau masuk innal insana lafi khusrin, kayaknya agak bisa jadi. Ya, naudzubillah. Sudah usia kita ini tidak muda lagi, terus kita gunakan hanya untuk sekedar entertain, hiburan, terus harta kita juga habis di situ. Pahalanya ada enggak, Ustaz? Ada. Dalam usul fiqh itu pahalanya ada. Pahala meninggalkan perkara haram dengan taladzud bil halal, dengan menikmati yang halal. Daripada menggunjing, daripada melakukan maksiat, kita jalan-jalan untuk makan-makan dan sebagainya, boleh, ada pahalanya, tapi agak kecil. Nah, coba kalau makanannya, daripada saya makan berlebihan, ibu sudah masak di rumah, ya seminggu sekali saja makan di luar atau bagaimana, sisanya yang anggaran 5 hari atau 6 hari kita sedekahkan kepada fuqara yang sedang menghafal Quran. Kayaknya jauh lebih baik. Kenyataannya kan pondok-pondok kita, madrasah-madrasah kita itu masih banyak yang fakir. Bahkan bukan hanya pondok atau madrasah, di sekeliling kita masih banyak orang yang masih fakir untuk ya sekedar belajar mengaji, untuk sekolah macam-macam. Masih banyak yang PR itu. Ya tapi ya enggak apa-apa, saya bilang kan pelan-pelan
pelan-pelan saja. Nanti kalau langsung dipahami keras juga tidak nyaman. Nah itu ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda iman dan Islam kita yang semakin baik dari waktu ke waktu, semakin bisa meninggalkan yang kurang bermanfaat. Ya kalau habis ngopi istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Setelah alhamdulillah juga alhamdulillah ya Allah, 2 jam 3 jam ini saya tidak bermaksiat. Tapi istighfar juga, astagfirullahaladzim ya Allah, kalau 3 jam ini saya itikaf di masjid, kayaknya saya membaca Quran sudah dapat 10 juz atau dapat 5 juz. Tapi iman saya masih di sini. Mudah-mudahan besok saya bisa dikasih yang lebih bermanfaat gitu. Ya pelan-pelan ya. Ya ini kita ngajinya begini sih ya, jadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malu wasilatun ilaiha, dan harta yang dianugerahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala hanya satu tujuannya, menjadi wasilah untuk mendekat kepada Allah dan menjadi wasilah kebahagiaan abadi kita. Makanya ditanya nanti di akhirat, hartamu kamu dapat dari mana? Terus kamu belanjakan untuk apa? Jawabnya untuk nikah lagi. So, pokoknya seru gitu. Kan nggak enak gitu ditanya Allah, tak kasih uang untuk apa? Ya, untuk ini. Nah, dia direnungkan sendiri. Untuk apa kamu saya kasih uang untuk apa? Ya untuk jalan-jalan. Manfaatmu jalan-jalan apa? Itu. Jalan-jalannya untuk dakwah. Oh baik. Jalan-jalannya untuk apa? Olahraga, biar sehat, biar semangat ibadah, baik. Tapi kalau jalan-jalannya untuk hal-hal yang negatif, ya jangan. Alhaakumut takasuru gitu loh. Sejelek-jeleknya orang itu kan kalau hartanya banyak terus membuat dia lupa dengan Allah. Di surat Al-Munafiqun, saya tidak sengaja saja, tidak tahu Ustaz Budiman kenapa pakai surat itu. Loh? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Nah, itu kan sebelum saya ngaji sudah dihajar duluan. Itu seandainya kita mendengarkan ayatnya itu gemeter, saya di belakangnya gemeter. Saya tidak mendengar siapa yang imam, saya tidak melihat siapa suaranya, saya tidak terlalu mendengar. Tapi dengar ayat itu sudah agak bagaimana rasanya, lebih baik saya tidak usah ngaji deh. Gitu, seolah-olah sudah cukup ayat itu untuk mewakili kajian kita di pagi hari ini. Gitu. Itu kan pelan-pelan kita bisa mengapa namanya ya, begitu. Kadang-kadang ya masya Allah. Kerennya kita itu kalau keren bisa berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kita lanjutkan. Taratan litazawudi minhu liyaqwiya 'ala taqwa wal ibadah. Kadang-kadang satu waktu kita bisa sadar bahwa harta benda yang kita miliki menjadi energi kekuatan untuk menuju kepada ketakwaan dan ibadah. Watarotan biingfakin fi thoriqil akhirah. Kadang-kadang kita juga bisa menggunakannya untuk infak dalam jalan akhirat. Waman akhadahu littarafihi aw tuwassilu bihi ilal ma'asi wasyahawati fa huwa madhmumun fi haqqihi. Dan barang siapa menggunakan hartanya hanya untuk kesenangan semata, artinya kesenangan sebentar, bahkan ilal ma'asi kepada maksiat, wasyahawati dan syahwat-syahwat, fahuwa madhmumun itu sangat tercela, fi haqqihi di dalam hak harta tersebut di sisi Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Dan Allah bilang begitu, nanti tak tanya kamu. Orang lain rumahnya ngontrak seumur hidup, kamu tak kasih rumah yang besar. Orang lain dia tidak punya label sarjana seumur hidup, kamu sarjana tingkat berapa? Nah,
orang lain tak kasih rizki gajinya hanya 1 juta per bulan, gajimu 30 juta per bulan. Sekarang saya tanya, yang 1 juta bisa hidup, ya juga bisa beribadah, 30 jutaku yang aku kasih kepadamu bisa membuatmu hidupnya kelihatan, beribadahnya masuk apa tidak. Loh ya, pelan-pelan ya. Enggak, saya hanya membaca ya, nanti jangan dipukuli saya. Nanti ngaji kok ngomel saja, marah-marah gitu kan. Ya, gitu. Wa alam anna misaluhu hayyatin. Ketahuilah contoh dari harta itu seperti ular. Fiha summun wa tiryakun. Di dalam ular itu ada apa? Sumun itu apa? Racunnya, wa tiryakun, dan ada penawarnya. Fafawa iduha tiryakuha. Ular itu tetap penting karena di dalamnya ada penawar. Ini kalau di Indonesia apotek itu gambarnya apa? Gelas dililit oleh ular. Iya apa tidak? Pernahkah kita berpikir, nah, ular kok dijadikan simbol pengobatan apotek? Ya, karena itu tadi, di antara obat yang mujarab salah satunya ada pada tubuh ular. Nah, kalau begitu nanti kita cari ular, Ustaz. Orang kok cari kerjaan gimana? Iya, itu. Jadi ada gelas, ada ular di atasnya. Itu ada manfaatnya. Makanya Allah menciptakan sesuatu itu bukan tidak ada manfaatnya sama sekali. Menciptakan ular ada manfaatnya. Wa ghawailuha, dan bahayanya dari ular itu adalah summuha, racunnya. Faman alimaha, barang siapa orang itu mengerti tentang hal ini, wa qadara ala ikhtirazi min summiha, dan dia mampu untuk menjaga diri dari racunnya, wal intifa'a bitiryatiha, terus kemudian dia bisa memanfaatkan mengambil penawarnya, fahuwa mahmudun fi haqqih, maka dia akan terpuji di dalamnya. Tapi kalau tidak bisa, lebih baik dimiskinkan. Punya uang 100.000, 80-nya kasih ibu saja. Kalau dipegang ibu itu insya Allah jauh lebih aman, paling ke anak atau ke cucu. Kalau dipegang bapak-bapak, ya tidak semuanya. Tapi kalau dalam kasus apa lagi namanya, dalam kasus umum itu rata-rata kalau dipegang laki-laki ya agak bagaimana begitu. Meskipun di kasus tertentu perempuan kalau megang uang banyak juga bagaimana begitu. Iya. Ada guru saya itu bilang, jangan kau biarkan istrimu bekerja. Kenapa? Dia tidak bekerja saja berani kepadamu, apalagi kalau dia bekerja. Itu afatul amwal. Tuh, perempuan saja bisa membentak laki-laki saat dia belum bekerja, menuntut nafkah lebih. Nah, kalau ada perempuan rizkinya banyak, pekerjaannya lebih tinggi, status sosialnya lebih tinggi dari suami, gajinya lebih tinggi dari suami, nah, jadi. Tapi itu tidak berlaku untuk Sayyidah Khadijah. Itu ya, pelan-pelan. Faslun fi dhammil hirsi wat tamai wa madhil qanaati wal ya'si mimma fi aidin nas. Pasal ini kemudian membahas tentang celaan bagi al-hirsu. Al-hirsu itu apa? Al-hirsu itu terlalu bersemangat ngomongin duit tapi tidak bersemangat ngomongin akhirat. Wattoma'u, dan sangat tamak, ya, sangat. Kadang-kadang orang itu kan bilangnya begini, saya membahas dunia ini Ustadz untuk akhirat, ya, saya kaya dulu kemudian ngurus akhirat, ya tidak apa-apa, tapi jangan al-haud, jangan berlebihan di situ. Wattoma'u, dan tomak. Tomak itu apa? Mengharapkan pemberian dari orang lain, mengharapkan sesuatu yang tidak halal baginya, korupsi. Tomak itu bukan hanya dimiliki orang fakir, orang kaya yang tomak banyak. Ya, sudah punya rumah 2, pengen 3, punya 4, pengen 5, macam-macam. Tomak. Ada gratisan, sikat juga. Nah itu. Iya, pelan-pelan. Iya, ini disuruh ngaji ini memang susah. Saya pengen saya lewati saja karena sensitif nanti. Nah, ya.
Wa madhil qanaah, dan memuji sifat qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Wal ya'si, dan memutus asa mimma fi aidin nas, dari semua hal yang ada di tangan orang lain. Iya. Kita ini dekat dengan orang lain atau mau didekati orang lain karena apa? Ya enggak usah dijawab, di dalam hatinya. Mau dekat dengan orang lain atau mau mendekati orang lain karena kita berharap apa yang ada di tangannya. Ya Allah, itu jelek sekali di sisi Allah. Kenapa berteman dengan Kang Ahmad? Karena Kang Ahmad kalau berteman dengan saya selalu ngasih gitu. Kenapa kamu selalu mau kalau ditamui oleh Kang Ahmad tapi tidak mau ditamui oleh Kang Ali semua saya gitu. Ya kalau Kang Ali datang tidak bawa apa-apa, dia datang hanya bawa masalah. Kalau Kang Ahmad datang bawa oleh-oleh. Nah, itu iman yang sangat lemah sekali dicela. I'lam annal faqra mahmudun. Ketahuilah kadang-kadang kondisi fakir sederhana itu dipuji. Walakinnahu yambaghi ayyakunal faqiru munqati'ut tama'i. Tetapi orang fakir yang terpuji adalah orang fakir yang tidak tamak. Ya. Mimma fi aidin nas, dari segala hal yang dimiliki oleh tangannya orang lain. Wala yata'atta zalika illa bil qanaati bi qadri darurah minat mat'ami wal masyrabi wal malbasi. Itu tidak bisa dicapai kalau kita tidak bisa memperhatikan tiga hal: makan, minum, berpakaian. Pintu pemborosan pertama menurut Rasulullah itu yaitu makan, minum, berpakaian. Kalau makan cukup dengan nasi kuning yang harganya 15.000 atau 10.000, saya kira tidak perlu kita makan yang 50.000. Ustaz, kalau begitu caranya nanti ekonomi tidak berputar. Oh, yang muter Allah kok kamu mikir muter ekonomi? Kayak kurang kerjaan saja. Kalau pas lagi pengen hiburan ya silahkan. Tapi hakikatnya setelah di kemudian hari, saat kita sudah tidak mampu untuk membeli, nah kita jadi merasa, ya Allah, salahku di mana? Biasanya saya makan satu porsi 50.000, ini makan hanya satu porsi 10.000. Syukurnya hilang. Makhluk yang mengganggu kesyukuran kita kepada yang Maha Kuasa itu termasuk bagian dari syirik. Syirik itu diantaranya kalau makan nasi kuning harga 10.000 dengan 50.000, imannya goyang. Bukan hanya menyembah berhala. Di antara syirik seperti itu. Sama naik kendaraan. Biasanya naik mobil, mobilnya cc-nya besar, tiba-tiba satu hari Allah mengujinya atau bagaimana, naik kendaraan berpanas-panasan, atau dia ya dengan segala fasilitasnya, terus kemudian dia mikir, kalau kemarin sholat kan enak, kalau sekarang kan sholat gak enak. Kenapa? Malu. Biasanya naik kendaraan, sekarang naik kaki. Katanya Pak Anies Baswedan itu kan, ya alat transportasi paling murah kan pakai jalan kaki kan. Itu ada video pendek. Nah, hal-hal yang seperti ini pelan-pelan kita coba untuk apa namanya? Untuk renungkan. Ternyata kadang-kadang harta benda yang banyak sedang mengikat kita, sedang membebani kita. Liyakil lama tafrahu bihi yakil lama tahzanu bihi. Maka sebaik-baiknya adalah sedikitkan yang membuatmu bahagia, sehingga sedikit pula sesuatu yang membuatmu tidak bahagia. Duit banyak boleh enggak? Boleh. Aset banyak boleh enggak? Boleh. Tapi kita sederhana. Ya sederhana kan ukurannya masing-masing. Silahkan. Pakaiannya sederhana, makannya sederhana, minumnya sederhana. Ya. Fal yaktasir ala aqallihi fil qadri wa akhassihi naw'an. Wa yuraddu amalahu ila yaumin aula ila syahrin. Wa yarudda amalahu, dan harusnya dia memotong pemikirannya, angan-angannya, ila yaumin, sampai cukup untuk besok saja, au ila syahrin, atau sebulan saja. Jangan sampai mikir terlalu panjang. Sekarang kan iklannya jangka panjang, investasi jangka panjang. Belilah properti ini, 10 tahun yang akan datang harganya 2 kali lipat. Cicillah emas di perusahaan kami. Jika dicicil, harga emas semakin meningkat. Langsung fakir ini.
Enggak, saya kan baca kitabnya. Ya. Ini langsung fakir. Weh, berarti saya belum punya properti. Berarti saya belum punya emas. Berarti kalau saya tidak punya emas, hidup saya kemudian hari celaka. Berarti kalau saya tidak punya properti, hidup saya di kemudian hari nanti hidup saya celaka. Saat itu juga masuk syirik-syirik ke kecil, ya Allah. Iya, menggantungkan masa depan kepada makhluk, namanya emas dan properti, tabungan, apa, reksadana, macam-macam. Ustadz, tapi kalau enggak begitu boleh enggak? Boleh. Ah, iyalah, dari uang ini nganggur sebagian, kalau saya pakai hanya belikan kendaraan, hanya kebanggaan. Kalau saya hanya pakai beli baju yang terlalu mewah, itu juga kebanggaan, nanti malah mengganggu hati saya. Sebagian saya investasikanlah, belikan emas, belikan tanah, disyirkahkan dan sebagainya. Nah, itu baik. Tapi kalau kita ini kan langsung fakir kan karena takut. Kondisi yang kedua berbeda, kondisinya tenang, ilmiah. Kondisi yang pertama itu, ya Masya Allah. Dan tahu enggak, orang-orang yang terjebak dalam lingkaran properti, lingkaran cicilan emas, lingkaran investasi, macam-macam, orang yang fakir. Orang-orang kaya itu kan susah ditipu. Nah, orang-orang fakir yang mohon maaf kayak saya ini ya, dan teman-teman kira-kira ya mudah sekali ditipu. Dititip di sini Pak Haji, nanti kalau dititip sini setiap bulannya saya kasih sekian persen, gampang tertarik. Nah, ini masalah harta ya. Kita lanjutkan, masih panjang. Li alla yuksira fi nafsihi as-sabru 'alal qan'a 'alal qafaqati, supaya hatinya menjadi sabar terhadap kesulitan-kesulitan hidup. Fayu'addi dzalika ila tama'i wat talabi wat tadalluli lil aghniya. Karena kapan dia tidak bisa menghindari rasa tersebut, dia tidak bisa mengelolanya dengan baik, dia akan menjadi toma, terus berpayah-payah dalam mencari harta, dia rela menghinakan diri dari mencari harta, dan dia akan lebih mendekat kepada orang-orang yang berharta dan menjauhi Tuhannya. Na'udzubillah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal kudusi, sesungguhnya ruhul kudus, yaitu yaitu malaikat Jibril, nafatha fi ru'i, dia membisikkan di dalam bisikanku, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, sesungguhnya jiwa itu tidak akan pernah bisa mati sampai sempurna rizkinya. Fattaqullaha, maka takutlah engkau kepada Allah, wa ajmilu fit talabi, dan perbaikilah dalam mencari rizki. Apa sih yang membuat kita tidak bahagia hari ini? Semua sudah kita miliki, nama baik kita punya, sumber rizki kita punya, keluarga kita punya, gara-gara melihat orang lain yang lebih, toh tetangga rumahnya lebih tinggi, lebih luas, error lah kita. Tetangga kasih turun kendaraan lebih bagus, lebih mudah, error lah kita. Ya Allah, makanya lihat-lihat sesuatu itu, kata Rasulullah kan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, gitu kan. Lihatlah orang-orang yang nikmatnya di bawahmu, jangan kau melihat orang yang nikmatnya di atasmu, karena kapan kau melihat nikmatnya orang yang ada di atasmu, saat itu juga nikmatmu akan menjadi kecil, sehingga engkau merasa tidak qanaah kepada Allah. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, di satu hari, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, idza ishtadda bikal ju', kalau engkau sudah kelaparan, ya, fa'alaika biroghifin, makanlah cukup dengan roti kering, wa kuzin min ma'in, dan satu gelas air. Abu Hurairah, sering-seringlah lapar, nanti kalau sudah lapar coba kamu makan roti kering dengan segelas air. Walad dunya dama'at damaru, dan biarkan dunia ini berlalu dengan segala guailnya, segala bahayanya, gitu. Jangan terlalu peduli dengan iklan-iklan makanan-makanan yang luar. Sudah Abu Hurairah, nanti Abu Hurairah jadi orang kaya, jadi makannya begitu, cukup sampai lapar betul,
makan roti atau makan jalang putih, sudah itu minum air satu gelas, kenyang. Yang 100.000 kenyangnya juga sama. Berkahnya kadang-kadang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan yang mau bertanya atau